Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Membeberkan hal ini melalui kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahwa suatu saat, suatu masa akan dilahirkan seorang nabi yang akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Kita pahami bahwa pada saat kelahiran Nabi, seorang Yahudi terkejut ketika dia memahami bahwa apa yang namanya terkejut dan pingsan ketika dia mengetahui bahwa pada malam ini Muhammad dilahirkan ke permukaan dunia ini dengan pemahaman-pemahaman yang terdapat dalam kitab suci mereka. Dipahami bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Allah menegaskan bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul, seperti yang terdapat dalam firman-Nya, "Wa ma Muhammadun illa Rasul min qablihi rusul." Ali Imran surat ketiga ayat ke-144. Muhammad itu tidak lain melainkan dia seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Bapak Ibu sidang jamaah dan pendengar sekalian, Muhammad itu rasul penutup. Tidak ada lagi rasul sesudah beliau, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. Muhammad sekali-kali bukanlah bapa dari laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang baru kita bacakan ini mengandung 3 hal. Pertama, bahwa Nabi SAW bukan bapa dari seorang laki-laki atau dari laki-laki. Yang kedua, bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Yang ketiga, bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Sidang jemaah pendengar sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memiliki anak. Beliau memperoleh 3 orang anak, 3 orang anak laki-laki, yaitu Qasim, Tayyib, Tahir. Anak-anak ini anak yang dilahirkan oleh Khadijah, dan Ibrahim, anak dari yang dilahirkan dari Maria Qibtiyah. Akan tetapi semua mereka ini meninggal dalam umur atau usia yang masih kecil, sebelum dewasa. Juga Nabi memiliki 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Ketiga orang-orang ini meninggal sebelum Nabi wafat. Dan Fatimah, Siti Fatimah ini meninggal 6 bulan
setelah Nabi wafat. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW adalah seorang Rasul yang diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Usia mana yang kebanyakan manusia merupakan usia yang matang, yang sudah matang untuk menerima sesuatu beban yang terutama beban yang diberikan Allah kepadanya. Allah menjelaskan bahwa Dia itu khatamun nabiyyin, adalah Nabi yang terakhir. Nabi SAW diberi keistimewaan dalam 6 hal, sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Bunyi hadis itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami'al kalimin, wa nusirtu birru'bi, wa wahillat li al-ghanaima, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, wa khutima li an-nabiyyun, rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diberi kelebihan di atas para nabi lainnya dengan 6 hal. Pertama, aku diberi jami'ul kalim. Pengertian jami'ul kalim, kalimat singkat yang beliau ucapkan tapi mengandung makna yang luas. Yang kedua, aku diberi kemenangan dalam peperangan dengan memberi rasa gentar atau takut kepada musuh. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Keempat, dijadikan bagiku tanah atau bumi sebagai masjid, tempat sujud, dan juga tanah sebagai alat untuk bersuci, untuk dipakai tayammum. Yang kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk kelompoknya, sedang Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua makhluk, makhluk manusia, makhluk jin, dan golongan-golongan yang bukan dari kaumnya. Kafah, lengkap. Orang mana saja, penduduk di mana saja di bumi ini, itu dapat menerima atau harus menerima ajaran yang datang dari Nabi Muhammad. Keenam, dan para nabi ditutup dengan kenabianku sebagai nabi terakhir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bapak Ibu sekalian, kita ingin bahas al-qadarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan atau keutamaan dalam mengucapkan sabdanya, yaitu ucapannya singkat, akan tetapi
memberi makna yang dalam dan luas pemahamannya, atau dengan kata lain, dalam kalian ilmu bahasa, apa yang diungkapkan oleh Nabi, kata-katanya mengandung balaghah, untaian kalimatnya mengandung fasahah. Kalimat yang serupa ini tidak mudah diucapkan oleh mulut-mulut selain mulut Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi bahasa yang dikeluarkan Nabi bukan bahasa pada umumnya diucapkan oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu sidang jamaah pendengar sekalian, Nabi SAW diberi kemenangan dalam peperangan dengan rasa takut diberikan kepada musuh. Di hadis yang lain pernah disebutkan, musuh-musuh itu jarak perjalanan 1 bulan sudah diberi perasaan gentar dan takut kepada apa yang namanya tentera Nabi atau pasukan Nabi. Mereka diberi rasa gentar. Dalam jarak perjalanan 1 bulan jalan kaki, itu sudah ada rasa gentar dan takut bagi musuh-musuhnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahas jarak perjalanan itu yang namanya sebulan dengan jalan kaki, jika kita ukur dengan ukuran ya sekarang, masa Nabi marhalah, kira-kira 1 marhalah itu 41,5 kilometer. Sebab 2 marhalah sama dengan 81 kilometer. Jika 1 hari jalan kaki itu 1 marhalah, maka dalam sebulan perjalanannya itu adalah 30 kali 41,5 kilometer, sama dengan 2.490 kilometer. Jarak yang begitu jauh, sudah ada rasa takut kepada musuh, dan gentar kepada mereka ketika Nabi mau memerangi mereka. Sehingga dalam sejarah perjuangan Nabi, kalau dirata-ratakan, kalau ada 3 peperangan, 2 peperangan dimenangkan oleh Nabi. Kemudian kelebihan atau keistimewaan yang lainnya, yaitu dihalalkan kepada Nabi memanfaatkan hasil rampasan perang atau ghanimah. Ghanimah itu dihalalkan oleh Nabi kepada Nabi, sedangkan Nabi-Nabi yang lain belum tentu dihalalkan ghanimah. Untuk Nabi kita dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Ini terpahami dari ayat Al-Quran sendiri di surat Al-Anfal surat 8 ayat 81, bahwa harta-harta yang diperoleh dalam peperangan 1/5-nya untuk Nabi, untuk Allah, Rasul, keluarga Nabi, anak yatim dan ibnu sabil. Itu yang 1/5. Yang 4/5 lagi itu diuntukkan oleh pasukan yang turut dalam berperang. Jadi harta rampasan itu boleh dimanfaatkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengambil harta rampasannya itu
untuk kepentingan sendiri. Kalau beliau ambil, nanti beliau akan berikan kepada orang-orang yang dianggap lebih membutuhkan. Keistimewaan berikutnya, bumi atau tanah untuk tempat sujud. Dalam bahasa Mahat Nabi ini, bumi itu dijadikan masjidan wa tahura. Arti masjidan tempat sujud. Seluruh bumi ini boleh dipakai untuk tempat sujud, untuk solat. Tidak harus di dalam masjid, tidak harus dalam musalla atau di tempat-tempat khusus. Apakah itu di pantai, di lembah, di pematang sawah, di jalan raya, di mana-mana saja boleh kita sujud. Boleh sujud Nabi itu, asal tempat itu tidak ternodai oleh najis. Apakah di pinggir pantai, apakah itu di kebun, apakah itu di dataran tinggi, di atas gunung, di atas bukit, di lembah, di kebun dan sebagainya, bisa dipakai untuk tempat sujud. Demikian juga tanah ini bisa dipakai untuk alat bersuci. Manakala tidak ada air, tanah yang dihaluskan atau dibuat jadi debu bisa dipakai untuk tayamum. Atau untuk orang-orang yang tidak bisa memakai air karena ada hal yang terlarang untuk pakai air, bisa dipakai untuk tayamum. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitu luasnya Allah memberi keistimewaan kepada Nabi sehingga dalam pelaksanaan ibadat salat sebagai ibadat pokok itu orang akan mudah-mudah saja melakukannya. Di mana-mana bisa sujud, di mana-mana tanah itu bisa menjadi nafari untuk tayammum. Seterusnya, keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi, dia diutus untuk semua makhluk secara lengkap. Kalau nabi-nabi yang lain diutus dia jadi nabi mendakwahkan masyarakat setempat, masyarakat jamaah setempat. Kalau Nabi Muhammad kafah, diutus untuk semua makhluk. Apakah itu kelompok orang Arab, non-Arab, semuanya jadi umat Nabi. Kita ini sudah begitu jauh dengan Nabi dan jauh dengan negara Arab, tapi kita ini termasuk umatnya. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak demikian. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu risalahnya disampaikan kepada kelompok-kelompok khusus yang berada di antara mereka, di antara nabi-nabi itu. Sedangkan Nabi Muhammad, risalahnya itu bukan untuk orang Arab atau orang Quraisy, bukan untuk orang Arab saja, tapi orang-orang Ajam pun harus disebarkan risalah kenabiannya. Sebagaimana kita pahami, kita ini bukan orang Arab, kita ini orang Ajam, jauh dari negeri Arab. Sekarang agama Islam itu bertebar di seluruh antero bumi. Kalau yang namanya benua, di seantero benua, apakah itu Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika,
semuanya agama Islam itu berkembang dan dianut oleh mereka-mereka itu. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di hadis yang lain, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ada disebutkan dalam hadis itu, wa u'titu asy-syafa'ata. Nabi itu diberi izin untuk membantu orang-orang tertentu, siapapun nanti di hari akhirat. Bahkan nabi-nabi yang lain minta bantuan kepada Nabi Muhammad. Ada hak syafaat, menolong mereka. Sehingga kalau amalnya itu sedikit kurang, Nabi mengambil sorban, taruh untuk memberatkan amalnya. Sehingga dia terbantu, tertolong. Nabi yang lain tidak ada. Kalaulah ada umatnya minta bantuan, saya tidak bisa memberi bantuan, datang saja kepada Nabi Muhammad minta bantuan. Kerana beliau diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang meminta syafaat. Dan hadis yang lain itu disebut wakana nabiyyu yub'asu ila qaumihi. Kebanyakannya Nabi itu diutus oleh kaumnya, sedangkan aku wa bu'istu ila nasi kafah ammah, aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Bahkan tidak hanya makhluk manusia, makhluk yang namanya jin itu juga diutus Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita pahami bahwa ini pemberian izin ini oleh Allah kepada Nabi bukan masalah enteng. Sebab dengan adanya hak syafaat pada diri Nabi sebagai semacam hak istimewa, Nabi dapat membantu siapa saja. Nabi-nabi yang lain minta bantuan, Nabi bisa bantu. Umat-umat Nabi lain minta bantuan, Nabi bisa memberi bantuan kepada mereka. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah. Keistimewaan berikutnya, Nabi itu diutus sebagai utusan terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mendakwakan diri Nabi, itu adalah nabi-nabi dusta. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian keistimewaan yang lain yang dimiliki Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, syakkus sadri. Nabi dibedah dada. Untuk apa dibedah dada Nabi? Untuk membersihkan sifat-sifat manusia yang pada umumnya ada pada manusia juga ada pada Nabi. Maka itu dibersihkan. Sifat riya, takabur, hasad, macam-macam itu sampai 4 kali dibersih, dibedah Nabi. Pada umur 4 tahun, umur 10 tahun, pada masa Nabi mau dijadikan, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, dan saat-saat Nabi mau diisra mi'rajkan juga dibedah dada Nabi, dicuci dengan air Zamzam. Kemudian yang terakhir, keempat, ketika mau diisra mi'rajkan. Bahagian keistimewaan yang paling akhir kita pahami adalah ketika Nabi diisra mi'rajkan.
Itu tidak ada. Nabi-nabi yang lain tidak pernah dinaikkan ke langit. Kalau Nabi kita berangkatkan ke langit, padahal naik ke langit itu bukan urusan mudah. Kemudian menerima apa yang namanya perintah salat, yang jadi perintah utama, ibadat utama yang kita laksanakan sampai akhir masa, di masa-masa yang akan datang dan sekarang, sampai masa akan datang. Inilah keistimewaan yang diperoleh, yang terdapat pada diri Nabi, sehingga Nabi itu betul-betul orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi, Nabi pilihan, Al-Mustafa, Nabi pilihan, Al-Mukhtar, orang yang dipilih untuk menjadi Rasul dengan segala sifat-sifat baiknya, kerana beliau sudah dibersihkan Allah dari sifat-sifat kotor, sifat dengki, sifat-sifat tercela. Itu sudah dibersihkan oleh Allah kepada melalui Jibril di bedah dadanya. Inilah hal-hal yang istimewa, yang kita ini juga menjadi umat yang istimewa karena menjadi umat Muhammad yang kesempatan untuk memperoleh syafaat itu terbuka lebar. Oleh karenanya di malam-malam Jumaat, di hari-hari Jumaat, marilah kita terus-menerus bersolawat kepada Nabi, supaya Nabi bersolawat juga kepada kita. Kita insya-Allah akan diberi syafaat ketika di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.